Siap-siap. Itu jadi posisi Ubat itu ngomong pesantren-pesantren besar yang ada di Cianjur dan nyebutkan Aang, artinya bisa dipetakan kalau kalau yang apa yang dijulukin Aang itu kan sedikit kalau di Cianjur ini, apalagi dia nyebutnya pesantren-pesantren besar. Dan dari pihak Robito dan pihak MUI sudah datang ke ini, sudah datang ke pesantren-pesantren besar tersebut. Jadi diinvestigasi semua itu tidak ada. Nah, sekarang sudah masuk dalam proses pelaporan. Dalam jangka waktu 4-5 hari ini, kalau misalnya tidak ada respon dari kepolisian, mungkin kita akan bikin aksi. Soalnya ini sudah merendahkan, minimal merendahkan kiai-kiai di Cianjur, terus merendahkan habaib di sini. Apalagi habaibnya itu yang datang dari Yaman terus disodorkan ke rumah kiai. Ya harusnya kan minimal harus tahu kapasitas ilmu idah itu seperti apa gitu kan. Ini baru berita yang menarik ya. Ini narasi dari Habib yang ada di Cianjur ya. Di channel Nasab ketika live. Artinya orang ini berbicara tentu sesuatu yang publik bahasanya, bukan rekaman bocoran, bukan. Ini bahasanya sudah di publik ya, di ruang publik ketika live ya. Dari bahasa itu ada 2 poin. Yang pertama mungkin sesuai dengan banyak harapan atau harapan banyak orang, ini harusnya diproses ke hukum biar kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau misalnya itu benar berarti bukan fitnah, maka siapa orangnya, bagaimana kronologisnya dan apa pelanggaran pasalnya. Kalau misalnya fitnah juga, misalnya tidak benar terjadi begitu, maka Gus Ubab itu dilaporkan dan sudah naik laporannya ya, sudah menunggu waktu, artinya sudah masuk mungkin. Saya tidak tahu kenapa ada waktu 3 atau 4 hari ya. Mungkin kalau laporan itu ada waktunya juga, ada respon atau tidak gitu. Kemudian setelah itu bagian keduanya adalah bahasa aksi. Walaupun di situ tidak digeneralkan atau tidak diflorkan apa maksudnya aksi, ya wallahu alam itu aksi apa? Apakah aksi menangkap Gus Ubab atau bagaimana? Menurut saya sih enggak ya. Mungkin aksi mendemo atau menyampaikan aspirasi kan dalam demo itu sah ya, legal ya, apalagi ada izinnya kepada kepolisian untuk memproses ini. Karena sebetulnya kalau memproses ini itu berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada pihak manapun. Toh masyarakat juga ingin tahu dan penasaran. Orang Cianjur juga penasaran. Aang siapa yang dimaksud? Habib mana yang dimaksud? Pesantren besar mana yang dimaksud? Kalau itu tidak terungkap, ini akan menjadi desas-desus terus. Akan menjadi media, orang berprasangka buruk. Tidak boleh kita itu membiarkan hal-hal yang multi interpretasi dan interpretasinya itu buruk. Artinya kita menjadi media orang berburuk sangka, bahkan orang melafalkan ucapan-ucapan fitnah. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau tidak terbukti benar, itu masuknya kepada fitnah. Jadi kalau misalnya oleh polisi itu tidak diproses, ya kenapa tidak diproses kan begitu. Maka mungkin maksudnya aksi ke situ ya menurut pemahaman saya. Karena kalau misalnya aksinya tangkap Gus Ubab atau apa, itu kan seolah-olah sudah menghakimi Gus Ubabnya salah. Padahal kan masih belum diinvestigasi. Artinya belum diinvestigasi oleh pihak yang memang harus menginvestigasi, mungkin dari kepolisian atau apa. Ya dari MUI itu kalau saya baca di laporan-laporan itu sejak awal sudah mengatakan tidak ditemukan. Tetapi walaupun mereka mengatakan tidak ditemukan, tidak lalu memvonis itu fitnah. Bisa jadi investigasinya tidak utuh. Begitu juga dari Habib yang tadi siang saya upload itu kan beliau mengatakan tidak kami temukan. Maka minta kepada Gus Ubab untuk membuka. Jadi ini masih tidak menuduh siapa-siapa melakukan apa gitu. Tetapi ingin kejelasan saja. Sama dengan begini, kamu mengatakan ada sesuatu di sini, ada bau atau apa. Setelah kita cari nggak ketemu. Kita nggak lalu memvonis kamu bohong, nggak. Tunjukkan di mana yang kamu bilang ada bau itu. Kalau misalnya arogan ya langsung kamu dusta, kami cari tidak ada. Oh belum tentu.
Kalau gitu kan niru Imat namanya. Dia nyari nggak ada lalu dibilang tidak ada. Enggak, ini sudah bagus saya kira, sudah luar biasa. Sudah nggak ada persekusi, nggak ada tindakan-tindakan apa itu menekan atau apa, enggak. Normal-normal saja. Kamu kan bilang ada Aang, ada Habib dari Empang, bawa Habib dari Yaman, itu kan banyak pihak. Masa satu pun tidak disebut? Dari 3 pihak itu sudah dicari semua, di Empang juga dicari siapa, di Bogor di Habib Yamannya siapa, nggak ketemu masih. Nah kalau nggak ketemu berarti yang ngasih tahu, yang memberitakan itu kan biasanya tahu. Kalau yang memberitakan juga nanti nggak menemukan, wah repot. Kalau Gus coba bilang wah udah nggak ketemu, udah hilang orangnya, wah repot kalau begitu ya. Tetapi saya kira kita kan punya hukum, ada masuk kepada penyidikan atau penyelidikan atau apa, itu semuanya ada tahapan-tahapannya. Jadi bukan aksi demo menangkap Ubab atau apa, enggak, saya kira enggak begitu ya, wallahu alam ya. Karena ini kan sudah ikut cara yang tertib gitu. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan narasi orang, diminta baik-baik secara publik, secara gentle disebutkan siapa namanya, terus karena mereka sudah yakin tidak ada, berarti mereka sebetulnya sudah menganggap ini adalah masalah, sehingga mereka melaporkan. Kalau laporan mereka misalnya nggak dihiraukan, ada apa nggak dihiraukan? Kami cari nggak ketemu, orangnya nggak ngaku siapa namanya. Ini kan butuh kejelasan, maka butuh pihak ketiga yaitu polisi. Lah kalau polisinya misalnya nggak ada tindakan apa-apa, dianggap hilang begitu saja ya. Wajar juga mereka itu mempertanyakan, mungkin lewat aspirasi, menyampaikan aspirasi lewat aksi, bahasanya begitu ya. Saya khawatir juga nanti wah udah bawa gaya lama ini, aksi apa ya? Aksi itu adalah menyampaikan aspirasi, demonstrasi, nggak mesti ngamuk-ngamuk, nggak mesti apa. Coba mempertanyakan kenapa ini nggak diselidiki. Kami sudah menyelidiki, nggak ada. Orangnya juga nggak bilang siapa. Tapi berita ini sudah menyebar dan mencemar. Mencemar seolah-olah, oh sebegitunya. Mentang-mentang Muhyiddin istrinya diminta dikasih. Terus nikah lah. Terus ada Habib jauh-jauh datang dari tempat orang, main ke rumah orang, minta bininya. Kiai lagi, Aang lagi, pesantren besar lagi. Wah itu kan banyak pihak Pak yang tercoreng dengan bahasa itu. Kalau itu ternyata tidak benar. Kalau ternyata itu benar ya yang bertanggung jawab, yang melakukan bertanggung jawab lah. Dan setidaknya orang sudah berhenti berdesas-desus siapa orangnya gitu loh. Kenapa? Karena seperti bau itu kalau udah ketemu di mana kan gampang. Oh ini baunya, buang baunya gitu. Proses secara hukum. Kan Habib Hanif atau Habib tadi itu kan juga dia yang bilang, ya berarti nanti yang dilaporkan orangnya itu ya. Gus Ubabnya selesai beres, berarti Anda benar gitu. Nggak akan didakwa pencemaran nama baik, enggak, emang udah benar gimana? Kan begitu mungkin ya. Ya kita tunggu saja. Allahumma tina